Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil proyek akhir kami untuk mata kuliah Sistem Informasi Geografis dari kelas B1. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Arba'i Kurni Aji dengan NIM 1901530128 sebagai koordinator kelompok. Yang kedua ada Punta Waskito, NIM 1901530120. Yang ketiga ada Rio Al-Rashid dengan NIM 1901530128. Yang keempat ada Zidan Rizky dengan NIM 1901530130. Yang kelima ada Trias Niko dengan NIM 1901530141. Dan yang terakhir ada Fajir Julian dengan NIM 1901530148. Oke, kita masuk ke materi. Yang pertama adalah penentuan topik. Jadi dalam proses pembuatan proyek akhir ini tentang sistem informasi geografis, pertama kami melakukan penentuan topik dan objek yang dilakukan oleh masing-masing anggota kami. Masing-masing anggota akan memberikan ide mereka mengenai topik dan objek dari sistem informasi geografis yang akan kami angkat. Dan setelah semua anggota memberikan idenya masing-masing, kami berunding dan menentukan topik dan objek utama kami, yaitu adalah visualisasi tempat wisata di Kota Semarang. Kemudian tujuan dari pembuatan sistem informasi geografis ini untuk memberikan informasi tentang wisata, tempat wisata secara umum seperti deskripsi wisata, harga tiket, dan kapasitas tempat wisata. Kemudian manfaat dari sistem informasi geografis ini untuk memberikan informasi mengenai wisata apa saja yang ada di Kota Semarang, sehingga para wisatawan yang belum pernah ke Kota Semarang mengetahui wisata yang ada di Kota Semarang itu apa saja. Kemudian representasinya, yang pertama, sistem informasi geografis ini akan memvisualisasikan tempat wisata yang ada di Kota Semarang dalam bentuk peta, diagram, gambar, denah, lokasi, dan fitur dari tempat wisata tersebut. Kemudian memberikan informasi tempat wisata yang jarang diketahui oleh wisatawan. Kemudian memberikan visualisasi dan informasi tentang jenis tempat wisata seperti wisata religi, wisata rekreasi, wisata bahari, wisata budaya atau sejarah, wisata cagar alam, dan wisata alam. Lalu memberikan informasi tentang tempat wisata berdasarkan popularitas atau yang sering dikunjungi, serta memberikan informasi tentang berapa harga tiket dari tempat wisata tersebut. Dan yang terakhir, memberikan informasi rute tercepat menuju ke setiap tempat wisata. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Trias Niko. Oke, berikutnya penaksiran kebutuhan data dan rancangan konseptual dalam aplikasi sistem informasi geografis visualisasi tempat wisata di Kota Semarang yang kami buat. Data absolut yang digunakan diantaranya ada luas lokasi, kemudian yang kedua titik koordinat lokasi. Untuk data relatifnya sendiri, yang akan digunakan itu ada 3, kapasitas tempat, harga tiket, dan jenis wisata. Berikut gambaran subsistem dari sistem informasi geografis kami, kurang lebih dapat dilihat seperti ini. Jadi ada main utama dari subsistemnya itu input, storage, retrieval, processing, output. Nah, dari masing-masing input ataupun output itu dia punya tabel, laporan, peta, data, pengukuran. Untuk outputnya ada peta, laporan, informasi. Lanjut ke ketersediaan data, software, dan hardware penelitian. Pada bagian ini, kami melakukan perencanaan dalam mencari data, software, dan hardware. Pertama, metode untuk memperoleh data adalah dengan melakukan survei, melakukan wawancara, dan juga mengambil dari sumber-sumber terpercaya, seperti dari situs Dinas Pariwisata. Software yang digunakan nantinya itu QGIS, bisa di-download di website resminya.
Hardware yang akan digunakan adalah laptop dari salah satu anggota kelompok kami. Proses untuk memperoleh datanya dengan pergi ke tempat wisata tersebut dan melakukan wawancara dan survei. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan, yaitu Database Planning, Design, and Construction, atau perencanaan, perancangan, dan pembangunan database. Pada tahapan ini, kelompok kami melakukan perancangan untuk membangun database pada sistem informasi geografis yang sedang kami buat. Nah, ini merupakan tahapan-tahapannya. Yang pertama itu ada gambaran detail subsystem. Yang pertama, proses input, yaitu untuk bertugas mengumpulkan dan mempersiapkan data spasial. Kemudian, manajemen data yang bertugas untuk mengatur data dan atribut database. Kemudian yang ketiga ada manipulasi data yang bertugas untuk melakukan manipulasi data di database. Dan yang terakhir ada output yang bertugas untuk menampilkan hasil dari sistem informasi geografis yang kami buat. Selanjutnya di sini kami merancang entity relationship diagram spasial SIG. Nah, berikut ada gambar diagram entity relationship-nya. Yang pertama ini untuk kotak tempat wisata yang bersifat non-spasial yang memiliki data tempat wisata. Nah, ini masing-masing kotak ini saling berisi. Kemudian yang di sebelah kanan ini ada batas wilayah kecamatan, juga bersifat non-spasial, yang memiliki data wilayah kecamatan. Kemudian yang ketiga ada diagram entity set spasial. Di sini ada dua diagram, yaitu wisata dan juga kecamatan. Yang pertama, untuk diagram wisata di sini visualisasinya menggunakan simbol titik dan juga koordinat X dan Y. Di sini kita juga menampilkan tabel kecamatan yang berisi field ID wisata, nama wisata, dan juga XY. XY ini merupakan koordinat dari tempat wisata, dari lokasi wisatanya. Kemudian untuk diagram yang kecamatan, di sini kami menggunakan simbol poligon. Dan juga kita menampilkan tabel kecamatan, juga di sini ada field ID kecamatan, nama kecamatan, X1, X2, Y1, dan Y2 ini juga merupakan koordinat dari lokasi kecamatan di sistem informasi geografis yang kita buat. Ya, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya, Fajar Yulian Pratama. Oke, selanjutnya merancang tabel skeleton dan kamus data. Jadi di sini ada dua tabel skeleton. Yang pertama yaitu tabel wisata yang berisi nama file, ID wisata, yaitu ID wisata berisi tentang nomor identitas tempat wisata. Kemudian yang kedua ada nama wisata yang berisi dari nama tempat wisata. Yang ketiga ada koordinat X dan juga koordinat Y. Kemudian tabel kedua yaitu tabel kecamatan berisi nama field yang pertama, ID kecamatan yang berisi nomor identitas kecamatan. Kemudian yang kedua, nama kecamatan berisi dari nama kecamatan tersebut. Kemudian juga di sini ada koordinat X1, X2, dan koordinat Y1 dan juga koordinat Y2. Selanjutnya yaitu merancang tahapan, langkah, dan kegiatan implementasi konstruksi database spasial secara global. Yang pertama, melakukan requirement data spasial, kemudian menganalisis basis data, dan yang ketiga membuat struktur data. Kemudian selanjutnya membuat entity spasial dan entity spasial tambahan, kemudian relasi entity sesuai dengan berdasarkan koordinat objek. Selanjutnya menentukan relasi antar entity set dan juga membuat business rules, kemudian menentukan dan membuat view, dan yang terakhir mereview integritas data.
Selanjutnya yaitu merancang metode manipulasi data. Di sini ada dua metode yang digunakan, yaitu pertama metode clustering. Metode clustering ini digunakan untuk pengelompokan data. Jadi metode ini nantinya akan berpengaruh terhadap ketepatan pengelompokan data yang akan diolah, serta akan dengan mudah melakukan pengelompokan data tertentu dalam jumlah yang cukup banyak. Dan yang kedua yaitu ada metode classification. Metode cluster ini digunakan untuk memprediksi kategori atau kelas dari suatu data berdasarkan sekumpulan atribut-atribut dari data tersebut. Jadi metode ini sangat membantu dalam melakukan manipulasi data terhadap sistem yang akan dibuat. Ini selanjutnya tentang perencanaan dan desain untuk pengembangan aplikasi akan dijelaskan oleh Saudara Zidan. Baik, terima kasih kepada Mas Fajar yang telah memberikan waktunya kepada saya. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Fajar, yaitu saya akan mempresentasikan tentang perencanaan dan desain untuk pengembangan aplikasi. Nah, kepada bagian ini, saya akan menjelaskan tentang perencanaan dan desain yang kelompok kami sudah buat untuk mengembangkan aplikasi. Langsung saja yang pertama, yaitu analisis identifikasi kemampuan-kemampuan spesifikasi atau fungsionalnya. Yang pertama, yaitu nama SRS-nya yaitu KIGIS. SRS sendiri adalah Software Requirement spesifikasi atau spesifik kebutuhan software. Itu yang pertama yaitu KIGIS. Itu dia jenis kemampuannya sebagai editor, lalu kemampuannya yaitu digunakan untuk membuat sistem informasi geografis, dan itu digunakan untuk user atau admin, maaf. Lalu yang kedua yaitu sistem informasi geografis, visualisasi, tempat wisata Kota Semarang. Nama SRS-nya. Lalu itu jenis kemampuannya yaitu sebagai aplikasi, dan kemampuannya yang berfungsi untuk memvisualisasikan lokasi dari tempat wisata yang ada di Kota Semarang. Itu pemanfaatannya untuk pengguna atau user. Lalu yang ketiga adalah SQL. Itu dia sebagai database management system. Software ini digunakan untuk menyimpan dan memanipulasi database. Itu sebagai admin. Lalu yang keempat yaitu Google Dokumen, di mana dia di sini sebagai text editor, dan kemampuannya yaitu digunakan untuk menyimpan atau mencatat data yang telah didapatkan serta membuat laporan. Itu diperuntukkan untuk admin. Lalu yang B atau analisis fungsional sistem yang akan memberikan detail kebutuhan fungsionalnya. Yang pertama adalah aktornya itu admin, ada pengguna, ada admin lagi dan admin lagi. Yang pertama admin itu software ini digunakan untuk membuat sistem informasi geografis. Lalu dependensi fungsionalnya yaitu ketergantungan terhadap aplikasi SIG dengan database SQL. Lalu yang kedua yaitu penggunaan, di mana deskripsinya yaitu aplikasi yang berfungsi untuk memvisualisasikan lokasi dari tempat wisata yang ada di Kota Semarang. Lalu dependensi fungsionalnya yaitu ketergantungan terhadap SQL dan ArcGIS. Yang ketiga admin, itu software untuk menyimpan dan memanipulasi database. Dependensi fungsional yaitu ketergantungan terhadap data yang ada Google Dokumen, aplikasi SIG, dan ArcGIS. Lalu yang keempat yaitu admin juga digunakan untuk menyimpan atau mencatat data yang telah didapatkan serta membuat laporan. Dan fungsionalnya itu ketergantungan terhadap SQL database. Lalu selanjutnya yaitu yang C, itu kebutuhan non-fungsional. Yaitu antara lain ada sistem dapat berjalan di Windows 7, 8, dan 10. Lalu selanjutnya sistem dapat menampilkan visualisasi peta Kota Semarang. Lalu tampilan sistem informasi geografis dapat dengan mudah dipahami oleh user. Dan besarnya program berukuran kurang lebih dari 1 GB. Proses yang baik mengguna untuk melihat tempat wisata yang ditampilkan dengan mengklik objek berlangsung tidak boleh lebih dari 10 detik. Sistem dapat menampilkan deskripsi dari tempat wisata secara umum sesuai dengan deskripsi yang ditentukan. Lalu yang D itu rancangan desain interface. Di sini ada 5, yaitu yang pertama itu login, halaman login itu ada username, password, dan button itu untuk loginnya. Lalu yang kedua itu adalah peta dari sistem informasi geografis wisata di Kota Semarang, dan ada daftar informasi tempat wisatanya, ada Sawokong dan lain-lain. Lalu yang kedua yaitu input data ini.
Ini adalah tabel wisata, di situ ada ID wisata, nama wisata, koordinat X, koordinat Y, dan itu untuk menginputnya. Lalu tabel kecamatannya yaitu ID wisatanya apa, nama wisatanya apa, koordinat X dan Y-nya apa, dan lalu untuk submit-nya yaitu dengan kata klik buton. Lalu yang keempat yaitu tentang list data, di mana ini yang sudah diinputkan itu ada datanya, itu ada listnya. Yang pertama itu data tempat wisatanya tadi, terdapat ID, nama wisata, dan koordinat XY-nya. Lalu yang data kecamatannya itu tempat kecamatan itu, wisata itu di kecamatan mana, begitu. Lalu yang kelima adalah ini lokasi, spesifikasi dari wisata tersebut, di mana itu ada nama wisatanya, lokasinya di Semarang Barat, deskripsi tentang lokasi itu seperti apa, seperti kelenteng gedung kuno Sampokong itu adalah deskripsinya, lalu harga tiketnya dan jenis wisatanya itu adalah deskripsinya, ada nama wisata, lokasi, deskripsi, harga tiket, dan jenis wisata. Nah, baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya lanjutkan ke Mas Bunto. Ya, selanjutnya saya akan membacakan tentang rancangan arsitektur sistem yang telah dibuat. Jadi di sini ada pengguna, aplikasi SIG, kemudian ada server, dan juga basis data. Alur dari rancangan yang telah dibuat ini, misalnya nanti pengguna ingin menggunakan aplikasi sistem informasi geografis untuk mencari tempat wisata kuliner yang ada di Kota Semarang. Setelah aplikasi mendapatkan permintaan dari pengguna, aplikasi akan melanjutkan ke server untuk server mengambil data dari basis data. Kemudian setelah diambilnya data tersebut, server akan mengembalikan ke aplikasi dan aplikasi akan menampilkan apa saja tempat wisata kuliner yang ada di Kota Semarang. Jadi dengan demikian, pengguna akan mendapatkan visualisasi tempat wisata kuliner apa saja yang ada di Kota Semarang. Selain itu, pengguna akan mendapatkan informasi lain seperti rata-rata harga menu makanannya, kapasitas pengunjungnya, dan sebagainya. Kemudian ada desain dari personal yang terlibat dalam pembangunan aplikasi ini, yaitu ada SIG Developer yang dipegang oleh Rio Al-Rasyid dan juga Trias Niko Saputra. SIG Developer di sini bertanggung jawab untuk mengembangkan SIG sesuai dengan rancangan yang telah dibuat oleh desainer SIG. Kemudian selanjutnya ada tim SIG Designer, yaitu ada Fajar Yulian Perdana dan Arba'i Kurniaji. Desainer di sini bertanggung jawab untuk merancang interface dari aplikasi yang akan dibuat dan menentukan bagaimana data geospasial akan ditampilkan pada peta. Lalu yang terakhir ada SIG Data Researcher yang dipegang oleh Punta Waskito dan juga Zidan Rizky. Di sini data researcher bertanggung jawab untuk menyediakan data geospasial yang akan digunakan serta data topografi dan juga data batas administrasi, data geologi, dan lainnya. Jadi demikian presentasi dari kelompok 4 yang membawakan tema visualisasi tempat wisata yang ada di Kota Semarang. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Sekian.